Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama aku Paramita Prasetyo, tentunya di Masak Mudah dan Praktis. Nah, kali ini aku akan memberikan resep gorengan yang sangat spesial banget. Pastinya ini kesukaan kita semua. Jadi hari ini aku akan membuat tahu wali. Nah, ini caranya gampang banget, bahan-bahannya simple banget, yang pasti nanti hasilnya akan enak banget, crispy di luar, kemudian kenyal di dalam. Nah, kalau misalkan teman-teman tuh suka jajan gorengan, tapi takut kalau misalkan jajan, takut minyaknya kurang bagus, nah teman-teman bisa bikin sendiri, karena ini sangat gampang banget. Kalau mau tahu apa aja bahannya, mau tahu gimana tahap-tahap pembuatannya, saksikan terus video ini, jangan sampai di skip, karena ini gampang banget. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, serta tekan tombol loncengnya, supaya teman-teman gak pernah ketinggalan video-video terbaru dari aku. Untuk bahan-bahannya yang pasti di sini ada tahu pong. Nah, tahu pong yang aku pakai ukurannya segi panjang seperti ini. Tapi aku sarankan kalau misalkan nanti bentuknya mau bagus, bisa pakai yang kotak ataupun bulat supaya nanti itu bentuknya sama setelah diisi. Di sini ada tepung tapioka. Berikutnya ini adalah tepung terigu. Kemudian ini ada daging ayamnya udah aku haluskan sampai benar-benar halus seperti ini. Dan untuk bumbu-bumbunya simple aja. Di sini ada garam, kaldu ayam bubuk, kemudian lada bubuk. Nanti kita pakai secukupnya. Lalu ada 3 siung bawang putih dan juga 1 batang daun bawang supaya nanti rasanya lebih sedap. Kemudian ini ada air panas, nanti kita pakai secukupnya. Untuk tahap yang pertama, di sini aku akan menghaluskan dulu 3 siung bawang putih. Nah, ini akan aku beri sedikit garam dan akan aku ulek supaya lebih mudah. Nah, ini untuk bawang putihnya akan aku ulek dulu sampai dia halus. Oke, langsung aja ini bawang putihnya diulek sampai halus. Kalau misalkan teman-teman nggak mau ngulek boleh di blender, tapi ini cuma sedikit banget jadi diulek juga nggak masalah. Sini aku udah menyiapkan wadah kosong. Sekarang aku akan memasukkan daging ayamnya. Nah, ini adalah daging ayam yang udah digiling sampai benar-benar halus. Kemudian setelah daging ayam, aku akan memasukkan tepung tapiokanya. Nah, ini tepung tapiokanya langsung aja kita masukkan semuanya. Setelah itu aku juga akan memasukkan tepung terigunya. Langsung aja dimasukkan, kita campurkan di sini. Untuk daun bawang yang udah kita siapkan tadi, jangan lupa kita iris-iris seperti ini. Kita iris-iris tipis seperti ini, kemudian langsung kita campurkan ke bahan-bahan yang tadi. Nah, menurut aku kalau misalkan bikin tahu walik, dia lebih sedap kalau misalkan pakai daun bawang seperti ini. Tapi kalau misalkan nggak suka, di skip aja nggak masalah, nggak usah pakai daun bawang. Nah, sebelum daun bawangnya masuk, aku akan memasukkan dulu bawang putih yang tadi udah diulek. Kemudian selanjutnya bumbu yang lain, kaldu ayam bubuk kita masukkan, lada bubuk juga kita masukkan. Nah, ini langsung aja kita aduk seperti ini. Nah, tadi kan kita ngulek bawang putihnya pakai sedikit garam. Kalau sekiranya garamnya masih kurang, boleh ditambah lagi. Garamnya langsung dimasukkan ke sini. Nah, ini tinggal kita aduk-aduk seperti ini aja. Nah, sekarang aku akan memasukkan daun bawangnya. Ini adalah daun bawang yang tadi udah aku iris-iris. Langsung aja aku masukkan ke dalam sini semuanya. Nah, tinggal kita campur-campur seperti ini. Sebetulnya kalau misalkan teman-teman mau ada sensasi pedasnya, boleh juga lo ditambah dengan irisan cabai. Nanti irisan cabenya tinggal kita campur aja seperti ini. Kita masukkan bersama dengan daun bawangnya. Sekarang aku akan memasukkan air panasnya. Nah, untuk air panasnya ini tuh kita masukinnya sedikit demi sedikit supaya nanti dia tidak terlalu encer. Jadi kita masukin aja sedikit demi sedikit, kemudian kita campur seperti ini. Nih, kalau misalkan teman-teman mau diuleni dengan tangan nggak masalah, yang penting cuci tangan dulu.
Langsung aja ini aku masukkan lagi air panasnya, kemudian aku campur-campur lagi. Seperti ini, pokoknya untuk air panasnya kita masukinnya sedikit demi sedikit supaya nanti dia dapat tekstur yang pas banget. Nanti aku akan tunjukin jadinya seperti apa. Ini masih aku campur-campur seperti ini. Supaya lebih mudah, supaya lebih tercampur semuanya, aku akan uleni aja pakai tangan, tapi di sini aku udah cuci tangan sampai bersih. Nah, ini langsung aja aku uleni seperti ini. Tapi harus hati-hati karena ini kan tadi pakai air panas ya. Nah, kalau misalkan diuleni dengan tangan seperti ini, dia akan lebih mudah tercampurnya. Nih, supaya tadi bumbu yang kita masukkan juga merata ke semua bagian. Jadinya seperti ini untuk adonannya, dia emang lengket karena kan tadi pakai tepung tapioka banyak. Nih teksturnya seperti ini, dia nggak terlalu encer ya. Bisa dilihat seperti ini, makanya tadi aku masukin air panasnya sedikit demi sedikit supaya dia nggak terlalu encer. Untuk tahu pongnya sendiri, di sini aku akan potong menjadi 2 bagian, kemudian setelah itu akan aku balik. Jadi tahu walik, walik itu kan artinya balik ya teman-teman. Jadi bagian yang di luar jadi di dalam, kemudian bagian yang di dalam jadi di luar. Pokoknya dibalik seperti ini. Dan seperti yang aku bilang tadi, kalau misalkan teman-teman mau yang bentuknya bagus, teman-teman boleh pakai tahu yang bulat ataupun tahu yang kotak. Nah ini aku karena adanya tahu yang segi panjang seperti ini, jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, ini aku akan selesaikan dulu semuanya. Aku akan iris, kemudian akan balik-balik dulu semuanya sampai selesai. Sekarang aku akan ambil satu, ini tahu yang udah aku balik tadi. Langsung aja kita isi dengan adonannya. Nah, ini langsung kita isi ke sini. Untuk ngisinya mau banyak dikit itu sesuai dengan selera teman-teman. Nah, ini kita isi dan sambil ditekan-tekan supaya nanti itu dia nggak lepas saat digoreng. Nih jadinya seperti ini kalau udah diisi. Nih sambil kita tekan-tekan, aku akan membuat lagi. Gampang banget ya caranya. Nih kita ambil satu, kemudian kita isi dengan adonannya seperti ini. Jangan lupa sambil ditekan-tekan supaya benar-benar menempel. Kemudian nanti saat digoreng dia nggak akan lepas. Nih tinggal seperti ini, tinggal diisi seperti ini. Oke, ini udah jadi, aku taruh lagi di piring. Aku akan bikin lagi. Pokoknya step by stepnya sama ya, tinggal diiris tahunya, kemudian dibalik, kemudian diisi dengan adonan yang udah kita buat tadi. Nih cara ngisinya juga gampang banget kok. Cuma tinggal seperti ini aja, kemudian ditekan-tekan supaya menempel. Nih. Dan ini kalau misalkan teman-teman tuh nggak langsung habis, ini bisa disimpan di dalam lemari es, kemudian bisa digoreng besoknya lagi nggak masalah. Oke, aku akan lanjutkan dulu, aku akan isi tahunya satu persatu sampai selesai. Pokoknya seperti ini ya teman-teman untuk caranya, ini gampang banget dan teman-teman pasti bisa deh bikin di rumah karena ini nggak rumit. Kita tinggal isi aja seperti ini, nggak perlu pakai cetakan, tinggal pakai sendok aja udah beres, gampang banget pokoknya. Nih caranya seperti ini. Oke, aku akan melanjutkan dulu semuanya sampai selesai supaya lebih cepat karena aku nggak mungkin bikin video ini satu persatu karena ini tahunya banyak ya, jadi supaya lebih cepat aja aku akan selesaikan dulu. Di sebelah sini aku udah menyiapkan minyak goreng. Sekarang kita tinggal masukkan aja satu persatu tahu yang udah diisi tadi. Jangan lupa pastikan kalau misalkan minyak gorengnya tuh udah panas dan minyak gorengnya agak banyak supaya semua tahunya tuh tercelup ke dalam minyak goreng.
Kemudian kalau di bagian isinya tuh udah mulai padat, kita bisa balik-balik seperti ini. Nah, ini menggorengnya kita pakai api sedang aja supaya nanti tuh dia matang sampai ke dalam-dalamnya. Jadi nanti tahunya nggak gosong, namun dalamnya juga matang semuanya. Seperti biasa, kalau misalkan mau cek bagian dalam udah matang atau belum itu bisa ditusuk dengan menggunakan garpu. Kalau udah nggak ada adonan yang menempel di garpu, artinya bagian dalam juga udah matang. Nah, kalau udah berwarna kecoklatan seperti ini, kita angkat kemudian kita tiriskan. Oke, aku akan menggoreng lagi. Dan untuk cara menggorengnya, yang pertama itu bagian bawah tuh bagian yang udah diisi ya teman-teman, seperti ini. Nih, seperti ini, dan seperti tadi, kalau bagian isinya udah mulai padat, bisa kita balik-balik. Ini udah berwarna kecoklatan, kemudian aku udah cek dengan menggunakan garpu, isiannya juga udah matang. Nah, sekarang akan aku angkat, kemudian akan aku tiriskan. Nih, jadinya seperti ini, bener-bener sangat menggoda banget. Kita bisa makan dengan cabai seperti ini, atau bisa juga makan dengan sambal kecap, sama-sama enaknya. Nah, kalau misalkan mau simple, cabenya boleh langsung diiris-iris, dicampurkan ke dalam adonan isiannya. Itu juga enak banget. Nah, setelah ini aku akan nunjukin gimana crispy-nya dia. Habis ini aku akan post videonya setelah ini. Jadi ini tuh aku mau nyobain hasilnya. Ini bener-bener crispy banget. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Dicocol pakai sambal kecap tuh makin mantap lagi nih. Oke, ini adalah resep yang sangat gampang banget. Teman-teman pasti akan bisa membuat ini di rumah. Terima kasih udah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Selamat mencoba di rumah semuanya.